Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, para kiai, asatizah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, bil khusus takmir Masjid Babul Jannah beserta jamaah, Bapak Ibu hadirinul hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah atas setiap apa yang menimpa kita, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Maka dalam kajian kita waktu mondok dulu, kalau nafsirin kalimat alhamdulillah itu kan alhamdulillah utawi sekabehan puji kanggene Allah kang patang perkara. Cara Jawanya begitu. Utawi sekabehan puji kanggene Allah kang patang perkara. Adapun segala puji itu bagi Allah dengan 4 hal. Puji makhluk kepada makhluk, puji makhluk kepada Khalik, puji Khalik kepada makhluk gitu. Jadi segala sesuatu itu milik Allah ala kulli halin alhamdulillah. Jadi saya muji Ustadz Haji Daeng Naja, ya pujian saya ini milik Allah. Yang dipuji harus merasa bahwa itu juga milik Allah. Jadi enggak ada yang merasa memiliki pujian, tidak ada merasa menyanjung. Ala kulli halin, puji makhluk kepada makhluk, ya saya bisa mengagumi fulan-fulanah itu karena Allah yang memberikan pemahaman, karena Allah yang memberikan kemampuan untuk lisan saya mengucap alhamdulillah. Nah yang dipuji kok dibungkus sama Allah dengan keindahan, harus sadar bahwa Allah yang membungkus dia dengan keindahan, maka dikembalikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kalimat ala kulli halin alhamdulillah. Atas segala sesuatu yang menimpa diri kita, ucapkanlah segala puji milik Allah. Walau itu kelihatannya enggak enak, walau kelihatannya sakit, walau kelihatannya pahit gitu, tetap ucapannya alhamdulillah. Jadi Luqman Hakim itu jalan sama anaknya. Terus anaknya itu tertusuk duri, padahal mau pergi ke kampung kawannya, kampung sahabatnya, ada hajat, ada kebutuhan. Tahu-tahu di tengah jalan, zaman dulu nggak ada gokar, nggak ada gojek, jalan kaki. Kakinya tertusuk duri. Nah, begitu tertusuk duri, kata Luqman Hakim, alhamdulillah. Loh kok bapak baca alhamdulillah? Ini cara Allah menghindarkan musibah yang besar dengan cara menghadirkan musibah yang kecil.
Nah, itu kalau orang punya hikmah itu begitu. Jadi tidak ada dia marah-marah, tidak ada dia ngamuk-ngamuk, tidak ada dia kesel-kesel. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Enak jadi orang Islam tuh enak, jadi orang mukmin tuh enak. Semuanya indah, nggak ada yang nggak indah. Istri mati, alhamdulillah. Tandanya mau diganti istri yang baru. Wah, sederhana. Mobil hilang, alhamdulillah. Saya ingat dulu punya motor, kredit di Jakarta, masih selesai dai 2006, kredit motor. Baru 3 bulan diambil lagi sama dealer, nggak bayar. Nggak sanggup bayar, diambil lagi. Saya bilang alhamdulillah. Ya Allah, ambil sesuatu yang menjadi beban saya hari-hari. Pakai motor itu ingat cicilannya, naik motor itu ingat cicilannya. Allah sayang sama saya, diambil sama dealer lagi, alhamdulillah. Berarti Tuhan sayang, nggak mau kita tiap hari kepikiran motor. Subhanallah. Tapi nggak lama kemudian mujahadah, kita nangis sama Allah, ya Allah, cemana kita mau dakwah, cemana kita mau urusan ini, cemana. Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, ya, dapat istri, kayak gitu kan. Jadi asbab punya mobil, asbab punya rumah, asbab punya segala sesuatu, itu dari sesuatu yang dihadirkan Tuhan berupa kepahitan. Ya. Subhanallah, Pak Haji makan pedas sampai berkeringat, mulut tenganga-nganga gara-gara pedas. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Gula atau pemanis atau air dan segala macam. Artinya nikmat itu kadang-kadang dihadirkan Allah dengan cara, ya kan? Dihadirkan dulu sakit. Jadi kita harus memahami ala kulli halin alhamdulillah. Nah, sebagaimana tema yang saya share kemarin, masalah sufi kaya, sufi miskin. Ini kita kajian yang menarik sebenarnya. Karena kaya dan miskin ini punya determinasi yang berbeda-beda. Maknawiyah, hakikiyahnya, ataupun ya maknawiyah itu artinya sesuatu yang dimaknai, dihikmai dari sebuah peristiwa. Kalau hakikiyah itu artinya hakikatnya yang memang dia kaya atau dia miskin gitu. Jadi ceritanya ini ada seorang tulab, seorang pencari ilmu datang menemui Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di Mesir, Iskandariyah. Syekh Ibnu Athaillah ini kan penulis kitab Al-Hikam, ya, Al-Hikam. Ada Al-Hikam Ibnu Athaillah, ya, penulis kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Atau dikenal Iskandaria Mesir. Datang seorang tulab pengen belajar sama Syekh Ibnu Athaillah. Apa yang pengen dibelajarnya? Cara zuhud. Wahai Syekh, ajarkan saya cara hidup zuhud supaya hati saya ini tidak ittisalid dunia, tersambung terus dengan dunia, dia bilang. Nah, dia melihat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini orang yang hidupnya zuhud, tinggalnya di masjid, imam besar tinggal di masjid, ya, maksudnya rumah di sekitar masjid. Kehidupannya cuma guru gitu loh, nggak pedagang, nggak pebisnis, nggak apa. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu salah datang sama saya, kamu salah datang sama saya, kamu datang ke guru saya di Maroko, namanya Syekh Abul Hasan As-Sazili. Kan sanad Torekoh Zaziliyah itu kan Syekh Abul Hasan As-Sazili, Syekh Abul Abbas Mursi, baru Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Sebenarnya jalur Syekh Ibnu Athaillah belajar itu melalui Syekh Abbas Mursi, muridnya dari Syekh Abul Hasan As-Sazili. Tapi dilangsungkannya, coba kamu datang ke guru saya, Syekh Abul Hasan As-Sazili. Kalau kamu pengen belajar zuhud di Maroko sana, berangkat dia ke Afrika, pengen belajar kepada Syekh Abul Hasan Sazili tentang ilmu zuhud.
Karena dikasih alamat, dulu nggak ada Google Map Pak, tanya-tanya. Ya. Nggak ada Google Map dulu, tanya-tanya. Ketemulah, begitu ketemu kaget dia. Masa ini yang disuruh saya belajar? Baru lihat gedung rumah Syekh Abdul Hasan Sazili. Karena Syekh Abdul Hasan Sazili itu kaya raya, besar rumahnya, besar sekali. Penjaganya saja ada 200 orang, penjaga rumah itu, yang merawat dan ngerumat rumah sih. Mungkin pondok pesantren kalau sekarang ini, kiai besar kaya kan banyak muridnya. Ya, tapi itu penjaga. Nah, begitu lama dia nunggu, Syekh Abdul Hasan Sazili itu pulang dengan naik kereta kuda yang bagus. Ada apa nak? Dia bilang, kamu jauh-jauh datang ke sini. Oh ceritalah dia gini, saya disuruh belajar sama sampean tentang ilmu zuhud. Tapi sampai sini saya ragu belajar ilmu zuhud sama sampean. Sampean ini kayak orang yang cinta dunia. Semuanya terlihat mewah, bagus, keretanya bagus, kendaraannya bagus, gitu ya. Mobilnya mungkin Lexus, gitu ya. Bagus gitu. Wah, sampean ini orang cinta dunia, kata si Tolib ini kan. Kata Syekh Abdul Hasan Sazili, senyum aja dia. Ayo sudah kalau begitu pulang saja, tolong sampaikan kepada muridku yang menyuruh kamu ke sini, sampaikan ke dia nasihatku, jangan terlalu memikirkan dunia. Bingung lagi. Si Tulab ini makin bingung. Perasaanku murid dia yang hari-hari mikirin akhirat, sementara gurunya ini yang hari-hari mikirin dunia. Tapi saking bingungnya pulanglah dia ke Mesir lagi, nemuin Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Sampai sana dia tanya, betulkah itu gurumu? Betul, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Kenapa kau suruh aku belajar zuhud ke sana? Iya, memang dia ahli zuhud. Tapi aku tengok katanya dia sikapnya waro, zuhud, sederhana gitu kan. Apa pesan dia sama aku? Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Pesannya justru aneh. Diwasiatkan kepadaku untuk menyampaikan nasihatnya kepadamu, jangan kau terlalu memikirkan dunia. Nangis Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Subhanallah, benarlah apa yang dikatakan guruku. Makin bingung murid ini. Kenapa nangis ya? Ketahuilah wahai orang yang sedang mencari ilmu zuhud, sesungguhnya dia memang terlihat kaya, tapi hatinya hampa dari dunia. Sementara aku yang terlihat zuhud, doaku untuk dunia, sholatku untuk dunia, ngajiku untuk dunia, zikirku untuk dunia, sholawatku untuk dunia, sedekahku untuk dunia, dan semua hari-hari ku fikirkan adalah dunia. Pada saat aku malam hari kepikiran besok bagaimana anak istriku, bagaimana bayaran sekolahnya, bagaimana bajunya, bagaimana ininya. Yang kufikirkan hari-hari adalah dunia. Sementara dia sama sekali tidak memikirkan dunia, sekalipun dia dikepung oleh dunia. Subhanallah. Jadi paham kita mulai Pak narasinya, sufi kaya, sufi miskin itu seperti apa? Ya. Ayo. Berapa banyak di sini yang tersadarkan untuk sholat duha itu karena narasi Ustadz, Pak sholat duha lah kalian, karena duha itu bisa buat bapak kaya. Urusan dunia bukan itu. Saya tanya, urusan dunia bukan? Pak, rajin-rajinlah baca surat Waqiah, karena surat Waqiah itu bisa buat bapak kaya. Saya sebagai Ustadz yang ceramah di mana-mana, sering didatangi jamaah, Ustadz minta amalan supaya lakas sugih. Pada saat dia wiritan, Allah atau sugih? Allah atau sugih? Sugih. Dunia bukan? Dunia. Hatta dia dalam ibadah, tapi hatinya dikepungkan oleh iradatud dunia, keinginan untuk mencapai dunia. Tapi ada orang yang kaya yang hatinya dikepung oleh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasyakkur, tahaddus. Bangun dia malam hari bercucur air matanya, dia hanya mengucapkan ya Rabb terima kasih. Alhamdulillah kau kasih kesempatan hidup, kau masih beri aku nafas. Dia bersujudnya itu karena rasa syukur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang yang miskin bangun jam 2 malam
bukan bangun tahajud tapi jualan ke pasar. Ayo, ambil dia barang dagangan, berangkat dia ke pasar, jualan, subuh pun lewat. Lebih banyak orang yang kaya yang bangun jam 2 malam, ambil air wudhu, tahajud, bangunin istrinya, dek tahajud, zikir, baca doa sampai sholat subuh berjamaah, karena dia sudah tidak disibukkan oleh perkara dunia. Banyak ustadz miskin model saya ini yang kalau ceramah itu enggak lillah tapi lil amplopiah, sehingga kadang-kadang geser-geser jadwal. Babul Jannah ini paling kencang 300, 500. Ada yang ngundang Pertamina, kita bilang ke panitianya, mohon maaf saya nggak bisa ngisi, kenapa? Anak saya sakit. Padahal nggak sakit anaknya, ada undangan Pertamina 1,5 juta. Nggak lillahi ta'ala, lil amplopiah itu tadi. Kenapa? Karena perkaranya tuntutan dunianya jauh lebih besar. Istrinya perlu beli beras, anaknya perlu bayar sekolah, ya. Nah ini, jadi niat lillahnya itu sulit menjaga lillahi ta'ala itu. Cari-cari dalil, ketemu aja. Kalau dalil itu selalu ada dalam Quran, itu selalu ada, ya. Dalam hadis itu pasti ketemu dalilnya. Oh boleh cari duit dari ngajar, itu boleh kan. Orang sahabat Nabi itu menetapkan upah pada saat dia meruqyah seorang kepala desa dengan 20 ekor kambing. Nah, jadi boleh mengajarkan Quran minta upah gitu kan. Cuma kapan untuk Allahnya gitu. Ya, kalau minta upah terus. Maka kami di komunitas pendakwah keren, besok kebetulan wilayah Sulawesi Selatan itu, insya Allah Ustadz Haji Deng Naja juga ikut ke Sulawesi. Kami halal bihalal, seluruh pendai komunitas pendakwah keren se-Indonesia, saya katakan begini, kalau kalian determinasi dakwahnya masih lil fulus, gak usah bergabung sama KPK, karena KPK ini judulnya, motonya itu ikhlas ruhnya dakwah. Apalagi ada yang menetapkan tarif, ya. Gak boleh sama saya, gak boleh. Kita harus ikhlas dakwah, harus ikhlas. Ya berapa saja dikasih jamaah, diambil. Kalau tidak dikasih, ya tetap kita harus bisa berdaulat, bermandiri. Ya. Rasulullah itu kalau minta upah ceramahnya, nggak nyampe Islam itu ke babul jannah, nggak nyampe. Kalau Rasulullah dulu minta upah. Ya bayangkan, ikhlas lillahi ta'ala, mengorbankan harta jiwa raga, dakwah ini datang, yang terima istrinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Bilal, 4 orang pertama sabiqunal awwalun, ya, gratis Pak. Kalau bayar, Bilal mau masuk Islam, apa syaratnya? Bayar dulu 1 juta, baru saya mau dakwah. Kata Bilal, ku bunuh aja kau ini Muhammad, aku sudah susah jadi budak, ya, kau minta bayaran pula. Datang lagi ke Sayyidina Hamzah, ya Hamzah mau nggak kau masuk Islam? Wahai, apa sepupuku katanya, apa kemenaanku, apa saudaraku katanya. Syaratnya apa? Bayar dulu katanya, transfer dulu separuh 50% DP-nya, ya, baru saya mau dakwah. Fasilitasnya kau harus jemput saya pakai Garuda, ya, kelas bisnis, hotel bintang 3, ya, mobil minimal Innova lah, syukur kalau bisa Alphard. Kira-kira jalan nggak dakwah begitu? Nggak jalan. Nah sekarang yang menikmati ustadz-ustadz yang na'udzubillah, ya maksudnya saya ini juga profesinya sama, bagian dari tubuh saya ustadz-ustadz yang mubalik tabligh gitu. Saya mengingatkan mereka, ya akhi, saudaraku, janganlah sampean begitu, jangan. Kalau mau kayak jualan dawet aja sampean, jualan cendol. Bisnis Pak, Rasulullah itu bisnis, sahabat tuh bisnis, ulama-ulama salafun saleh itu bisnis, usaha, dagang. Imam Abu Hanifah terkenal bisnisnya apa? Kayak Haji Fajri, jual kain. Sugih kada Sidin yang di pasar pagi itu? Sugih. Bisa membayangkan Imam Abu Hanifah sugihnya karena jualan kain, saudagar kain. Dakwahnya ikhlas. Kenapa? Dapurnya nggak lagi dipikirkan.
Ini kalau Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, listrik belum beli vouchernya, maka bulik kena bensin kadada gitu, mustahil ikhlas. Saya ingat di Palembang, masih di Palembang ini, saya belum masih jadi salah satu kayak bapak takmir masjid lah, pengurus masjid ya. Jadi Ustadz kita sholat Jumat, bagian bendahara ini lupa ngasih amplop sama Ustadz ini gitu loh. Bukan nggak ada disediakan, cuma lupa. Ustadznya tuh muter lagi, balik lagi. Ada apa Ustadz? Enggak katanya. Malu dia mau minta. Balik lagi 2-3 kali muter naik Vespa itu. Kenapa Ustadz gitu? Akhirnya kita kan nanya, duitnya sudah belum? Masya Allah belum rupanya. Ustadz ini, oh ya makasih, balik dia baru nggak mutar lagi. Ya kita nggak ngerti, ternyata istrinya di rumah lagi nunggu susu anaknya, lagi nunggu harapan satu-satunya itu gitu. Ustadznya mau ngomong malu aja mutar masjid itu kan, nggak boleh dia. Panitianya pekok juga gitu kan, nggak ngerti gitu kan. Masya Allah. Ada lagi ustadz yang sudah berharap ngomong sama istrinya, nanti ya kita kondangan setelah abang pulang dari pengajian gitu kan. Mau kondangan. Kita pulang pengajian ada rezeki insya Allah gitu. Sama panitia rupanya dikasih amplop yang salah, susunan acara. Pulang Ustadz itu langsung husnuzon aja, dia pulang nggak periksa-periksa. Udah jalan kondangan itu buka susunan acara. Pemamai juga Ustadz itu di jalan. Panitia keterlaluannya aja. Mukanya amplop yang dibari susunan acara. Kira-kira Ustadznya malu nggak menanyakan? Pasti malu, nggak mungkin ditanyakannya. Tapi satu sisi dia butuh. Nah inilah makanya saya ajak kepada kawan-kawan para dai, para ustadz, ayo kita dagang, kita bisnis untuk ngidupin keluarga kita. Apa aja, ya. Nah, makanya ada yang dagang baju, dagang peci, dagang sorban, dagang macam-macam, silakan nggak apa-apa. Jangan memperjual agama ini, dakwah supaya umat ini bisa mendapatkan tarbiyah ilahiyah secara ikhlas. Kalau sudah ustadznya ikhlas, muridnya ikhlas, ilmu itu barokah. Maka bapak mohon maaf, mencari pondok pesantren juga itu telusuri, kiainya mendirikan pondok ini karena mau cari duit apa karena mau cari barokah. Karena banyak orang mendirikan pondok sekarang itu bayangannya kaya, uang pendaftaran, ya, uang bangunan, uang gedung, uang macam-macam. Nah, nanti kiainya kaya, bisa kebayang punya mobil karena ternyata memang jadi kiai itu kaya. Nah, kalau ada sekarang, mohon maafkan sekarang muncul rame sekarang nih buat pondok di mana-mana. Jaga goyahnya. Goyahnya tujuannya dijaga, jangan sampai niat nyari pondok pengen bermewah-mewahan. Saya dikaplok sama mursyid saya di Cirebon, Abadamiri namanya. Jadi saya bangun pondok di Karangpaci, Pak. Sampai sekarang saya abaikan. Ya nantilah mudah-mudahan ketika terluruskan niat kita rapikan kembali. Sudah 40% lah ya. Jadi dimarahin sama mursyid saya, Raden kata Abah Damiri, Bapak boleh datang, mursyid saya itu ya, di Cirebon, di Subang, kebun nanas. Abah Damiri namanya, anaknya Mbak Ahmad. Muridnya Habib Umar bin Yahya, Cirebon. Dan buat pesantren itu bukan perkara sampean bangun gedung, dia bilang. Bukan perkara sampean bangun gedung. Bukan perkara sampean bangun kamar bagus, bukan perkara bangun masjid mewah, bukan perkara itu. Historikalnya, sejarahnya, orang buat pondok itu dari mujahadah, kiainya nangis sama Allah. Di tanah yang kecil, pondoknya bambu, nangis ya Allah, didatangkan Allah murid satu ikut mujahadah di belakangnya, datang murid dua ikut nangis juga sama Allah. Ruhnya adalah di mujahadah, kiainya nangis sama Allah. Ruhnya adalah muridnya ikut tirakatan, ikut mujahadah. Nah, kalau sekarang difasilitasi barang-barang mewah semua katanya, mana ruh dia mencari Allahnya itu tidak dapat, dia bilang. Ruh murid mencari ilmu yang benar-benar itu tidak dapat.
Bahkan sekarang ada fasilitas pesantren yang harus pakai AC, kamar mandi sendiri dan segala macam. Cemana itu katanya ruhnya mau dapat? Padahal ilmu itu katanya Imam Bukhari mencari satu hadis itu berjalan 80 hari, Pak. Imam Bukhari. Dia dengar ada seorang sahabat Nabi yang masih hidup, tua umurnya. Nah, dia pengen dengar sahabat Nabi itu. 80 hari berjalan. Jalan kaki zaman nggak ada MRT, nggak ada. Kalau dulu sudah ada Presiden Jokowi barangkali udah dibangunkan MRT kan untuk ngaji itu. Nggak ada jalan MRT, nggak ada. Jalan kaki 80 hari. Sampai sana betul ketemu sahabat Nabi itu. Tapi belum masuk dia ke rumahnya, sahabat Nabi ini lagi ngasih makan ayam pakai tempurung kelapa yang nggak ada berasnya. Apa namanya? Orang Jawa bilang tuh etok-etok. Kelihatannya ngasih makan. Tapi nggak ada berasnya. Apa kata Imam Ghazali? Imam Bukhari, nggak bisa diambil hadisnya. Dia sudah bohongi ayam. Ayam aja jadi ukuran sama Imam Bukhari itu. Kazab katanya, dia pendusta, ayam saja dibohonginya katanya. Jadi hadisnya majhul, nggak bisa diambil gitu. Nah, itu saking telih. Sudah jalan 80 hari itu, mujahadahnya luar biasa. Subhanallah. Nah, kita kadang-kadang dari rumah ke sini, dari rumah ke Masjid Babul Jannah itu setengah mati rasanya. Oh jauhnya masjid itu ya Allah. Mau ngaji aja. Sudah nggak bayar, gurunya gratis, datang sendiri gurunya, ya. Muridnya setengah-setengah belajar. Itu makanya ilmu sekarang ini setengah kopling semua, setengah kopling semua. Baru 2-3 hadis sudah jadi wali, baru wiritan baru 3-4 hari sudah jadi wali. Pina mesti gitu. Ini banyak, hati-hati. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi determinasi sufi kaya sufi miskin atau adalah orang kaya itu orang yang sudah tidak lagi memiliki hajat terhadap dunia, walau dunia itu diberikan kepadanya. Rasulullah SAW adalah gurunya. Turunnya surat Ad-Duha itu kan bisababin Nabi SAW menolak tawaran malaikat Jibril atas perintah Allah untuk menjadikan Jabal Uhud itu bukit emas. Ya Muhammad, mau nggak engkau seperti Sulaiman? Maksudnya saudaramu Sulaiman, Nabi Sulaiman yang sugih. Kalau mau, ku buat gunung emas itu, gunung Batu itu jadi gunung emas. Enggak kata Nabi, enggak mau itu. Tawarkan ini, tawarkan itu. Enggak mau Rasulullah SAW. Kekayaan bagi Rasulullah adalah ketika umatnya selamat. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kekayaan bagi Rasulullah adalah ketika umatnya selamat. Tukarlah dunia ini katanya, ambillah buat siapa saja. Yang penting umatku selamat. Ini kan sama dengan seorang ayah ketika anaknya sudah di ICU, dia ngomong, sabar dokter, dok kalau bisa tukar nyawaku saja, yang penting anakku hidup. Itulah Rasulullah. Bil mu'minina raufur rahim. Zuhud Rasulullah. Bukan miskin, kaya raya Rasulullah itu. Siapa yang bilang Rasulullah miskin? Khumus 1/5 harta rampasan perang itu untuk Rasulullah dan keluarga. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakan berkaitan tentang al-anfal, harta rampasan perang, al-khumus 1/5-nya untuk Rasulullah dan keluarga. Kalau Bapak menaklukkan sebuah teritorial, sebuah negara, 1/5 harta negara itu untuk Nabi. Bukan miskin Rasulullah, tapi tidak sampai di rumah harta itu. Oh, dibagi-bagi sama Nabi. Kaya nggak Rasulullah? Karena dalam kaidahnya yang disebut kaya itu yang bisa memberi atau yang menerima pemberian. Pak, yang disebut kaya itu yang memberi. Makanya Allah itu maha kaya karena dia nggak butuh kita, nggak butuh pahala kita, nggak butuh amal kita, nggak butuh sholat kita, nggak butuh puasa, nggak butuh apapun. Tapi bukan butuh Banjar ya, butuh Banjar ngalih.
Gak perlu apapun Allah sama kita. Pahala kita. Oh, kalau berhenti kita puasa, kalau Allah itu tergantung. Makanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah pernah ditanya oleh seorang murid, wahai Rabi'ah, kalau aku beristighfar, Allah ampuni aku tidak? Kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, tidak, Allah tidak ampuni kamu. Kalau aku beristighfar, Allah ampuni aku tidak? Tidak, kata Rabi'ah Adawiyah. Enggak diampuni kamu. Baca istighfar enggak diampuni Allah. Bingung si orang ini. Maksudmu apa, Rabi'ah? Kalau Allah ingin mengampunimu, maka Allah membuat lisanmu beristighfar. Ayo, bedakan kalimatnya. Coba bedakan kalimatnya. Kalau Allah ingin mengampunimu, maka Allah membuatmu beristighfar. Karena kalau engkau beristighfar Allah mengampunimu, Allah terikat oleh sebab. Sebab kamu beristighfar, Allah wajib mengampunimu. Berarti kuasa Allah ribu may yasha. Paham Pak ya? Jadi Allah tuh nggak terikat sebab, makanya juga Allah yabsutu rizqan liman yasha. Sifat al-basit yang maha mengayakan Allah itu tidak terikat sebab kerjanya kita. Jadi jangan Bapak dan kita ini berpikir bahwa kalau kerja tuh harus sugih, kada ada judulnya. Kalau Allah ingin mengayakanmu, maka Allah membuka jalan bagimu untuk menuju kekayaan itu. Walau dia jualan bakso di ujung Berung, tempatnya sepi, lalu lalang mobil ndak ada, punya internet enggak, daftar Gojek kada, GoFood kada, jualan di kampung ujung sana. Tapi karena sebab Allah ingin mengayakannya, maka banyak orang yang datang ke sana. Berkunjung orang. Kalau Bapak main ke Wonosobo, ya arah ke Temanggung, itu sebelah kanan ada bawah. Jadi jalan begini, di bawah jalannya itu lobang. Nah, di sini ada orang jual bebek. Sejak tahun 70 sampai sekarang gubuknya kayak itu aja. Cuma yang datang bupati, gubernur, yang datang buka habis sholat subuh jam 10 tutup sudah. Mentara ada orang gedungnya bagus-bagus, rumah makannya sepi, kada ada, lewat mobil itu kada mampir. Jar orang pesugihannya, kada masalah pesugihan walai. Ini masalah Allah yang hendak menyugihkan sidin. Jangan nikam iri lawan orang, behirian madahi pesugihan lah apalah. Nyatu ampun tuyul bang, ikam, muka ikam yang kayak tuyul. Apa-apa disandar-sandarkan lawan sesuatu selain Allah. Bulik akan lawan Allah Ta'ala. Jadi kita punya bacaan, astagfirullahaladzim, mungkin aku kurang sedekah, mungkin aku kurang sholat, mungkin aku kurang ibadah, mungkin aku disumpahi mama bahari belum minta maaf, maka rezekiku ini jadi sempit pinam. Nah ini kan kita beristighfar, amun nyalahkan orang, oh ini itu ada pesugihan, makin berdosa kita. Allah Ta'ala hendak menyugihkannya. Coba ada hadis, may yuridillahu bihi khairan yusibhu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan orang itu baik, Allah fakihkan dia. Kalimat di sini ada enggak narasi kepemilikan kita? Enggak ada. Maka orang kaya itu at-tolak itu udah jelas, Pak. At-tolak ayat 2 dan 3 itu sudah jelas. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Siapa yang berlepas dari kemampuan dirinya dan menyandarkan segala kepemilikan itu hanya kepada Allah, wajib bagi Allah mencukupinya karena inya kada mampu. Ayo. Karena inya melepas. Kekanakan bayi. Coba Bapak menggendong anak Bapak yang sudah umur 21 tahun. Lalu dihampaskan aja gitu. Kada ada lagi, ditarik Allah Ta'ala dari diri kita sifat
Rahman. Ditarik Allah Ta'ala sifat Rahim dalam bentuk pemeliharaan. Al-Muhaimin, kan ada sifat Allah Al-Muhaimin, yang maha memelihara, ya, yang maha memelihara. Ada Bahari, wakil gubernur kita namanya Muhaimin juga loh. Tapi Muhaimin ini lawan Gus Dur hilang Asmaul Husnanya. Asmaul Husna kalau sama Gus Dur tinggal 98 aja ya. Kenapa Muhaimin dibuang ya? Berkelahi waktu itu sama Muhaimin Iskandar, buangnya karena. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Bayi itu ndak ada otaknya, maksudnya belum berpikir, ndak bisa pikiran, pasrah aja dia. Mau bapaknya cekek kah, mau bapaknya buang ke sampah kah, mau bapaknya apa, dia ndak bisa ngelawan apa-apa. Jalan gin kada kawa, berpender kada kawa, berpikir kada kawa, cuma nangis aja bisa. Tapi Allah Ta'ala buat hati manusia melihat bayi pasti senang, pasti himung. Mungkin bapaknya ditutupi khutuwati syaitan, bisikan setan, dibuangnya ke sampah, tetap aja orang himung, banyak yang hendak mengambilnya sebagai anak. Itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menyelamatkan manusia, memberikan makan kepada manusia. Jadi ada sistem ilahiyah di dalam kehidupan ini. Nah, jadi kunci sufi kaya itu justru orang yang memberi. Jadi orang tasawuf itu pina kaya kelihatan miskin tapi sugih. Jangan salah. Bapak tahu yang namanya Zunnun al-Misri? Zunnun al-Misri. Saya kagum dengan tokoh itu sampai nama anak saya kasih nama Zunnun. Ya. Zunnun al-Misri ini seorang waliullah. Hidupnya zuhud. Tidak kelihatan sugihnya dan tidak pernah meminta-minta. Dia punya iffah, punya rasa malu untuk meminta kepada makhluk. Suatu hari dia punya hajat pengen nyebrang ke kampung seberang, tapi harus nyebrang pakai perahu gitu loh. Harus nyebrang pakai perahu. Nah, yang tukang perahu itu pada, "Pak, bisa nyebrang? Bayar 2 dirham." Megang kantong, kan ada duit. Kan ada duit. Amplop tadi lupa pula panitia barinya ya. Tidak ada duit. Oh ya, stumatnya Zunnun al-Misri. Tepuknya aja lantai pasir di itu. Nah, jadi emas berataan diambilnya. Nih, sagan pian untuk nyebrang. Sugih kada? Sugih. Tapi mereka menolak kekayaan karena sudah mengerti hakikat kehidupan. Mengerti tentang Allah Ta'ala, mengerti tentang akhirat, mengerti tentang semuanya. Bukan mereka tidak bisa kaya. Kalau mereka mau kaya, coba sekarang kalau keramat itu diberikan lawan kita, hari-hari kita nongkrong pinggir kali itu, nah nepukin pasir jadi emas semuanya. Maka kita kada diberi Allah Ta'ala keramat. Kenapa? Syahwat kita terhadap dunia masih sangat tinggi, maka kada diberi keramat kita ini. Selama syahwat kita terhadap dunia masih tinggi, kada kita diberi keramat oleh Allah Ta'ala karena takut disalahgunakan. Sayang Allah Ta'ala. Umpama Haji Daeng Najah diberikan muka syafah lawan Allah Ta'ala, tambus pandang, bisa melihat kisah manusia. Apa yang terjadi? Mulut kita ini tidak sanggup nahan aib orang, nggak sanggup. Aku nih cuma mengesahkan aja, walai sebenarnya aku nih hilang keramat itu langsung hendak pender aja gitu. Maka jadi wali-wali yang dibukakan muka syafa itu bukannya enteng, berat. Hari-hari melihati monyet, kucing, kuda, behiringan, behigaan lawaninya. Ngopi bareng kawalan, kenapa jadi monyet berataan kawal nih? Menyebab pada ikam nih monyet, walai katanya. Batal walinya, disimpuni nahan. Nah itulah wali ujiannya, kada gampang Pak. Maka sekarang ini aib segala dibongkar, segala cerita dibongkar, segala macam, tidak bisa. Makin dia berkeramat, makin dia menyimpun dirinya lawan sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh orang. Khawatir muncul fitnah. Nah, fitnah atas agama ini mengerikan. Ya Pak,
Contoh, wah ini banyak sudah kawal-kawal kita yang umpat memadahi ziarah kubur tuh haram, haul tuh haram, ngapain bina mesti harus ke guru sekumpul lah, apalah dan segala macam. Oke lah, enggak apa-apa. Lana amaluna walakum amalukum la hujjatan bainana wa bainakum. Amalan ente, amalan kami. Yalah hujjatan bainana wa bainakum. Enggak perlu kita ribut, aku punya hujah, ente punya hujah. Aku punya dalil, ente punya dalil. Ane punya kitab, ente punya kitab. Ente mondok, ane juga mondok. Enggak usah ribut kita, ente jalan-jalannya aja lah. Ya, kalau ente enggak mau ziarah kubur enggak apa-apa, nanti kalau ente mati kita ziarahi, kan selesai. Susah amat hidup ini, ya. Saya kalau ke Makassar, Pak, saya ajakin. Makassar itu Haji Daeng, orang belum punya tradisi berziarah ke makam Syekh Yusuf. Pak, ayo, kalau makam Syekh Yusuf itu ada di Kutai, hibak itu hari-hari orang datang. Seangkatan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, belajar dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ya kalau dikenal dulu dengan 4 serangkai atau 3 serangkai itu. Wali jelas aulianya, tapi sepi yang kawal-kawal kita di sana tuh jarang yang hendak berziarah. Nah, saya kalau datang ke Makassar wajib rasanya harus ziarah. Jadi dan kawan murid-murid saya tuh enggak biasa ziarah. Jadi kalau saya lagi baca tawasul di kuburnya, ya mereka duduk-duduk aja di belakang ngobrol gitu. Enggak biasa orang sana itu ziarah gitu ya. Bahkan saya waktu ke Sengkang di Tosora itu ada makam datuknya Wali 9 di Tosora Sengkang ya, namanya Said Jamaluddin ya Kubroh di Tosora. Saya ke sana, Gus Dur dulu zaman presiden 2 kali ke sana. Gus Dur zaman presiden. Gus Dur tuh memang kewaliannya menemukan makom-makom keramat banyak sekali yang tadinya terhijab dibuka oleh Gus Dur di Tosora. Saya ajak murid-murid saya yang di Sengkang, alumni Sa'diyah itu, murid dari KPK, ayo kita bilang ziarah. Ya, ada 1-2 orang saja yang mau. Bahkan ke pendiri Sa'diyahnya saya ziarah. Murid-muridnya saya tanya, sampean seumur-umur saya belum pernah ziarah ke sini Kiai, katanya. Aku bilang sampean jadi murid ya, keterlaluan, saya bilang. Ini kalau ada di Banjarmasin penuh ini. Atau di Madura sana habis ini, nggak pernah sepi kuburan ini ziarah ya. Kalau orang nggak suka sih biarkan aja, tapi jangan menyerang kita. Nanti kalau serang-serangan nggak bagus juga, karena kita juga punya dalilnya ya. Mereka punya dalil silakan ya, nggak apa-apa, akur-akur saja ya, akur-akur saja, masing-masing punya dalil. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau ada orang muslim yang kelihatan secara fisik kaya, kita harus berterima kasih. Allah membungkus umat Islam dengan izzah dan kemuliaan. Jangan kita sariki. Balum tentu, inya tuh hubut dunia walai. Gawinya cuma mikirkan dunia aja. Jangan taga itu. Belum tentu kita yang kada ada duit ini hubut cinta kepada Allah, hubbullah, belum tentu. Bawa tasbih ke masjid, itikaf kawal jar gitu. Utang. Wiridnya utang. Saya ngalami peristiwa-peristiwa itu masalahnya. Saya ngerti ini bukan cerita kosong. Kita tahu Zaukiyah. Jadi turuknya itu, jalannya itu kita melampai bagaimana kita dulu nangis dengan Allah bukan perkara cinta akan Allah, rindu akan Allah, tapi perkara ya Allah utang gue banyak, ya Allah lunasi jar kita, ampun aku, ada kau mikir lagi. Ya Allah bini hambuk jar kita, hendak nukar mobil tega apa ini duit kita ada. Ayo datang ke Tuhan juga, tahajud juga, duha juga, tapi bukan lillahi ta'ala, lil hajati, lil maqasidi, untuk hajat kita, untuk maksud kita. Makanya ulama tasawuf membungkus illahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dibungkus irodah
harapan-harapan sesuatu selain Allah itu dibungkus ilahi anta maksudi, dalam segenap apapun yang aku lakukan ya Allah, anta rabbunal maksud, engkaulah tujuanku. Sugihkah kadahkah, berduitkah kada berduitkah, senangkah kada senangkah, anta rabbunal maksud, engkau Tuhan yang aku tuju. Itu baru wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisinya berlaku. Berlaku. Coba sekarang Haji Daeng kan kenal ada penceramah yang lagi naik daun, undang gasan ke L2 sana. Datang seorang lah jar kita kada kawan nih jamaah hendak undang pian, tapi jamaah ini himung lawan ceramah pian, tolonglah datang. Ada kawa jia aja. Jadwalku penuh sudah 10 tahun. Mak ajar kita 10 tahun penuh padahinya kita. Tapi kalau yang undang Pak Isran Nur, kawa aja hadir. Siapa ini? Gubernur Kaltim. Siapa? Isuk ku kosongkan jadwal. Yang 10 tahun ku ampihi semua. Kenapa? Yang julungi sekali julungi 500 juta datang mah. Insyaallah ya Rabbana. Ini kadang-kadang aulawiyat, nggak ngerti prioritas ya. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sufi miskin itu seperti apa? Sufi miskin itu tadi yang digambarkan bahwa semua ibadahnya bukan ditujukan dalam rangka ya buku imardotillah, tapi dalam rangka memenuhi hajat dan kebutuhannya. Maka jangan sangkakan orang yang berlapis emas itu hubud dunia, dan jangan engkau sangkakan orang yang berlapis sorban dan jubah itu hubullah, karena keduanya bisa rusak sebab salah pada niat, sebab salah pada niat ya, sebab salah pada niat. Lalu pertanyaannya, Ustadz, bolehkah kita sugih? Kita ini hendak juga sugih kan? Boleh enggak sugih? Bewirid gasan sugih boleh enggak? Berdoa gasan sugih boleh enggak? Boleh enggak Pak? Boleh enggak Pak? Tadi kan sudah saya jelaskan hakikat kaya miskin. Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz, bolehkah kita ini sugih? Beramal gasan sugih, berdoa gasan sugih, berusaha gasan sugih, boleh enggak? Boleh. Bidalil. Ini gaya orang Wahabi kan harus ada dalil. Doa Rasulullah, ya ghaniyal mughni aghnina bihalalikan haramika aman siwak. Itu doa. Wahai yang maha kaya, kayakanlah aku dari kekayaan yang lahir dari sisimu, bukan dari sisiku, dari sisi Allah Ta'ala indak. Doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, jauhkan aku dari kefakiran dan kekafiran. Karena fakir mendekatkan kepada kafir. Doa Rasulullah. Perintah Allah Ta'ala, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah olehmu negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Lalu pengertian yang disebut hubud dunia itu tegak apa? Amun kita hari-hari nyari duit. Haji Udin, ini murid kita lawas di Aslu Supa dulu dari 2007. Sugih sih ini dagang emas. Kalau di pasar pagi tokonya berapa biji, adik kakaknya sugih. Tapi ternyata sugihnya tidak menghalanginya sholat berjamaah di masjid. Sugihnya kadang menghalanginya ngaji lawan guru-guru. Sugihnya kadang menghalanginya untuk sholat zuhur berjamaah di masjid. Ya kalau sementara ada tukang bangunan, jangankan sholat subuh, bangun gin gak ada kawah, ya, uyuh badannya, tukang bangunan. Jamaah kawan Sidajua dulu ngaji, kawan murid kita. Sabu sekarang hidup susah, datang ke kita, guru anak jualan cendol jar, tapi ulu nih makan sabu buru aja, nggak apa-apa jualan aja, sebulan aja jualan,
Habis itu sekeranjang-keranjangnya dijualnya. Hampir. Ayo. Miskin, siku sugih. Maka mana yang disebut hubullah, mana yang disebut hubud dunia? Jadi jangan salah kita memahami, ya. Jadi secara majazi maupun secara hakiki yang disebut hubud dunia itu, walau orang itu kelihatan zuhud, tapi ternyata tampilannya zuhud, rabit-rabit bajunya gitu, hidup apa adanya. Tapi hatinya kalau datang tuh, mohon maaf ya Pak, saya punya beberapa referensi yang nyata urip. Kita datang, ikam ke sini ngamun kada bebawaan apa-apa, jangan datang lagi ke sini. Kita paham dia butuh, dia perlu, dia sangat, ikam kalau jangan. Hatinya itu berharap kalau tamu datang membawa sesuatu. Tapi ada orang yang datang itu, kalau orang datang, ia berusaha memberi sesuatu. Pahami Pak ya? Ada kiai di Jawa itu kalau kita datang tuh pulang tuh apa aja dibawainya, apa aja, singkong kah, apakah, ya, senang. Bininya ya nggak ada di baliknya. Nah, jadi paham ya? Jadi boleh berdoa minta kaya karena Rasulullah juga berdoa minta kaya. Tetapi kita mintanya kepada Allah, sadar ridho terhadap ketetapan Allah. Kalau dapat kita sadar bahwa itu bukan milik kita. Ya Pak ya. Jangan terbelenggu, jangan terbelenggu. Zikir kaya boleh, boleh. Kalau Bapak pengen Asmaul Husna yang bisa buat kekayaan itu sebenarnya bukan ya Ghaniyal Murni, tapi ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bapak baca aja 1000 kali. Sugih Bapak. Sugih. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. 1000 kali tiap malam, tapi semalam langsung sugih. Besok ada lagi yang ke masjid bewiritan berataan kita. Ya Latif. Sugih. Dimudahkan, dilancarkan semuanya. Yasir wala tu'asir. Minta kaya yang manfaat. Enggak apa-apa, Pak. Boleh. Apakah itu tidak termasuk hubud dunia? Tidak. Selama maqasidnya, tujuanmu adalah untuk Allah Ta'ala. Maka berdoa itu, ya Allah jadikan aku orang kaya yang kekayaanku itu semakin mendekatkan diriku kepadamu. Saya umroh 9 hari full saya doa Allahumma sugih, Allahumma sugih, Allahumma sugih, Allahumma sugih. 9 hari lawan Pak Dokter. Betul, saya menghilang dari rombongan. Pak Dokter tahu, saya nggak pernah mau ikut rombongan, saya pengen mujahadah. Dan wirid saya betul-betul wirid minta kaya. 9 hari saya tawaf Allahumma sugih. Di multazam Allahumma sugih. Lagi sa'i Allahumma sugih. Semuanya Allahumma sugih, Allahumma sugih, Allahumma sugih. Ya Allah minta kaya, minta kaya, minta kaya, minta kaya, minta kaya. Kaya yang manfaat, kaya yang manfaat, kaya yang manfaat. Jauhkan aku dari miskin sehingga aku harus mengemis kepada makhluk untuk urusan dunia. Itu doa saya Pak. Ya Allah jadikan aku hambamu yang kaya supaya aku tidak mengemis kepada sesuatu kecuali hanya kepadamu ya Allah. Malu sudah minta-minta ini lawan makhluk. Malu sudah minta-minta dengan makhluk. Kada pantas lagi rasanya minta-minta lawan makhluk. Ya Allah jadikan aku orang kaya supaya aku tidak mengemis kepada sesuatu kecuali hanya kepadamu ya Allah. Itu 9 hari Pak umroh, itu saja doa saya. Ya Allah tolong ya Allah berikan aku kecukupan. Ya kafi Rabbunal kafi kafanal kafi. Itu doa. Allahul kafi Rabbunal kafi wajadnal kafi qasadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Itu doa untuk sugih. Ya kafi yang maha mencukupi. Kalau sudah wa kafa billahi wakila. Wa kafa dalam Quran itu begitu. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah. Ya sudah kalau sudah cukup Allah itu beres sudah urusan. Maka wirid ya kafi. Maka anak saya, adiknya Zunun tadi saya kasih nama Kafi. Saya doakan dia ya Allah nak supaya kamu tidak mengemis kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Itu wiritannya Pak. Ini saya kasih bocoran supaya jadi sufi kaya gitu kan. Sufi kaya. Nah, kalau sudah dapat semua perbendaharaan dunia seperti Zunun al-Misri, jangan merasa memiliki. Tiap hari bisa diputik rezeki Allah Ta'ala, tapi cukup. Ya, jangan pindah serakah. Tadi ku bilang, jaka haji yang dapat karomah bisa merubah batu jadi emas kayak Raden Said, Sunan Kalijaga itu. Apa? Blulu, apa namanya tuh? Kalau sini? Kolang kaling. Bisa jadi emas. Maka haji tiap hari itu nyari pohon kolang kaling. Jadi emas. Serakah sudah kan? Itu. Ada dongeng orang-orang luar negeri itu yang angsa bertelur emas. Jadi ada angsa bertelur emas Pak, sama petani itu dia, ya Allah saya pengen kaya sugih, dikasih angsa sama Allah Ta'ala, cuma talur emas sebuting tiap hari satu. Bininya kada tahan, bah bejakat tiap hari satu, ini kapan kita sugihnya aja, potong aja ya, potongnya angsa itu dibelaknya, Pina pikirnya emas semua, nggak ada tahi semua isinya. Serakah itu. Nah itu, jadi kita ini kadang-kadang kenapa tidak diberikan keramat, tidak diberikan kekayaan, karena kita tidak bisa menahan diri dengan cinta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, Nabi Daud alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan semua para nabi dan rasul itu kaya-kaya semua, dan mereka tidak merasa memiliki kekayaan. Kunci daripada kekayaan itu merasa tidak memiliki, itulah kaya. Itu kuncinya. Jadi wiridnya hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, siapa mengucapkan kalimat ini 7 kali, Allah kayakan dia. Maknanya kalau engkau sadar dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang menjadi penolongku, cukup Allah yang menjadi wakilku, lepas semua, tidak ada beban lagi. Hutang seberat apapun, masalah seganal apapun, kalau sudah kita bilang hasbunallah, cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Hatta malaikat Jibril ketika menawarkan pertolongan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam saat dia mau dibakar Raja Namrud dan rakyat Babilonia saat itu, kata Nabi Allah Ibrahim, tidak usah Jibril, pergi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang menolongku. Maka Allah katakan kepada qul narun bardatun salamatan ala Ibrahim. Jadi itu Pak maknanya, tenggelam kita dalam hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Ini wazifah saya hari-hari. Saya bacanya istighfar 100 kali, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali, sholawat kepada Rasulullah, sholawat umi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam 100 kali, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Setiap habis sholat subuh dan ba'da asar 100 baca. Tenggelamkan dalam bacaan itu. Jadi Bapak kalau baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maha suci engkau ya Allah, tidak ada pujian kecuali Kau. Sadari bahwa diri kita pendosa. Ya Allah, Kau saja yang suci, aku ini salah. Kau saja yang maha gagah, aku ini pendosa. Kau hadirkan, karena kalimat itu membuat malaikat-malaikat cemburu saking Allah Ta'ala himung dengan kalimat itu. Kalimat yang tidak ada kalimat yang lebih menggembirakan Allah kecuali kalimat tasbih kepada Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah itu senang dipuji-puji karena dia punya sifat al-hamid. Senang dipuji-puji, senang. Makanya ada satu doa yang malaikat pencatat amal nggak bisa mencatat amalnya.
Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Kata Rasulullah, malaikat tak mampu mencatat begitu besar pahala dari kalimat itu. Langsung Allah Ta'ala, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Ai bimakna Allah Ta'ala senang dipuji. Maka siapa membaca subhanallah bihamdihi subhanal azim dalam kitab Hisnul Muslim, ya, Imam Bukhari, Adabul Mufrad juga menceritakan, atau Al-Azkar Imam An-Nawawi, semuanya menceritakan Allah Ta'ala senang dengan hamba yang memujinya. Lalu dalam hadits qudsi dikatakan, "Hei Jibril, aku mencintai fulan karena fulan memujiku setiap saat, setiap waktu. Umumkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi kalau aku mencintainya, dan mereka wajib mencintai si fulan." Subhanallah. Ada lagi jin yang mengganggu, setan yang mengganggu, Allah Ta'ala mencintainya. Ngalih Bang Hai, wali sudah itu. Jangan buat murka Allah Ta'ala terus kita ini. Orang yang membuat murka Allah Ta'ala itu orang yang merasa bisa di hadapan Allah, itu Allah murka. Bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa, bisa sedekah, bisa sugih. Allah benci lawan orang yang merasa bisa itu, merasa pintar. PII jar Allah Ta'ala. Pina iya ikamni jar. Iya iyanya. Allah kada suka lawan orang yang PII itu, PII iyanya itu tidak suka. Jadi dengan Allah Ta'ala itu duduk pada makom hauqala la haula wala quwwata illa billah. Nah, kelebihan waktu ini, pun maaf lah, terlewat kita, udah sadar lagi ya, pun maaf, beredaan, minta ikhlasnya. Kita lapar kan kawalan. Sebenarnya bukan sholat suruk pang yang ditunggu tuh, makan nasi kuning. Lawasnya tat ay nasi kuning sudah terhidang gitu. Suruk itu cuma syarat aja untuk makan nasi kuning. Kalau makasih buat kekawalan yang nonton juga, makasih langsung ya. Jadi duduk kita pada makom hauqala la haula wala quwata illa billah, langsung sugih saat kita sadar dengan kalimat itu. Kapan kita sugih? Begitu kita faham aibi makna hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billah. Saat itu juga sugih. Ada lagi masalah? Kada ada lagi masalah, ampih semua. Utang ke masa ampih semua. Kenapa? Bersandar kita dengan Allah Ta'ala yang maha mampu menyelesaikan segala sesuatu. Jangan sandarkan dengan sertifikat, jangan sandarkan dengan mobil BPKB, jangan sandarkan dengan dingsanak kita, jangan, sudah sakit hati aja gitu dibuatnya. Kita punya kakak sugih, berharap ada kakak sugih datang ke sana, Kak minjam duit Kak, jar kita kesan anu ding ay tadi habis kutukarkan mobil jar, minjami kada, cuma apa menyombongkan jar kita, lawat telat pian datang ke sini, coba kemarin belum kutukarkan pajero jar, jar kita muntung ikam aku minjam 1 juta aja ikam bandingkan lawan nukar pajero. Tapi kalau kita datang ke Allah Ta'ala, maka Allah mungkin menggerakkan hatinya. Pada saat dia dapat rezeki jual tanah laku, yang terbayang di input di otak dia, di hati dia, adingku tegak apalah ya Allah, kalau punya ding ikam lagi apa, kayak apa nasib ikam, aku ada rezeki na ding ay jual tanahku laku, paling tidak sedekahnya lawan ikam aku nah. Allah Ta'ala membuka hati. Jadi datang dulu ke Allah Ta'ala, berpasrah, nanti Allah yang menggerakkan segala sesuatu. Ingat tadi kalimatnya, kalau Allah ingin mengampunimu, maka Allah membuatmu beristighfar. Kalau Allah ingin membuatmu sugih, maka semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kembali duduk pada hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah. Ajastukum, saya ijazahkan amalan ini buat antum semua ya. Fatihah zaman Nabi sama orang tua lawan guru-guru antum masing-masing, insya Allah jadi mabruk dan jadi jalan wasilah untuk didatangkan kerahmatan, keberkahan, rezeki ya. Minta sugih jangan tanggung, karena Allah maha sugih, kada hilang sugihnya kalau pian semua jadi sugih ya. Jangan malu, jangan supan lawan Allah Ta'ala minta sugih. Kalau minta sugih lawan haji najak
malu kita. Kenapa? Ada limitnya. Minta sugih lawan Pak Isran, ada limitnya, malu kita. Bila kita minta 1 miliarnya jadi miskin, tapi minta lawan Allah Ta'ala, tidak ada miskin-miskinnya. Secuil debu pun tidak berkurang kekayaan Allah Ta'ala ketika mengayakan pian yang mengamalkan wiritan-wiritan tadi. Allahumma sugih berataan manfaat dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.